Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai suffix. Suffix adalah akhiran dari sebuah kata. Di dalam bahasa Inggris, suffix berfungsi untuk menentukan kelas kata. Di dalam soal structure TOEFL ITP, kita wajib memahami kelas kata. Karena kelas kata berpengaruh dalam analisis kita. Jadi kelas kata harus benar-benar paham supaya mendapatkan nilai tinggi. Di dalam TOEFL, kelas kata yang biasa digunakan ada 4. Jadi 4 kelas kata ini yang biasa berpengaruh di dalam analisis TOEFL. Yang pertama adalah kelas kata adjektif atau kata sifat, kemudian adverb atau kata keterangan, selanjutnya verb atau kata kerja, kemudian noun atau kata benda. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah adjektif atau kata sifat. Suffix yang biasa digunakan di adjektif, yang pertama adalah ada BLA atau ble. Contohnya adalah credible. Credible ini akhirannya adalah BLA, ble. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau kata ini adalah kata sifat. Selanjutnya ical. Contohnya technical. Nah, technical ini akhirannya adalah ical, maka kita bisa mengambil kesimpulan kalau kata ini adalah kata sifat. Kemudian AL, contohnya functional. Nah, functional ini adalah kata sifat. Kemudian and atau contohnya diligent. Berarti diligent ini adalah kata sifat. Full, contohnya useful. Berarti useful kata sifat. Selanjutnya less, contohnya careless, ini adalah kata sifat. Selanjutnya and, contohnya ignorant. Ignorant ini kata sifat. Kemudian os, contohnya glorious. Glorious ini berarti kata sifat. Adjektif ini lumayan banyak yang perlu dihafal. Tapi nanti semakin sering latihan nanti akan semakin lancar untuk mengingat anggota-anggotanya ini. Kemudian kita masuk ke kelas kata selanjutnya, yaitu adverb atau kata keterangan. Kata keterangan kita hanya perlu satu, yaitu ly. Contohnya probably, ini berarti dia adalah adverb. Sebenarnya nggak cuma ly saja, adverb itu masih banyak, tetapi yang paling sering digunakan di TOEFL itu adalah yang akhirannya ly. Meskipun cuma satu ly saja, tetapi dia adverb ini yang akhiran ly sangat sering digunakan di soal TOEFL. Selanjutnya kita masuk ke kelas kata verb atau kata kerja. Contoh suffiksnya adalah ify. Contohnya identify. Identify ini dia sebagai verb. Selanjutnya easy. Contohnya characterize. Berarti characterize ini kelas katanya adalah verb. Selanjutnya at. Contohnya cremate. Jadi cremate ini kelas katanya adalah verb. Selanjutnya kita masuk ke kelas kata terakhir, yaitu noun atau kata benda. Suffiksnya contohnya adalah ty, contohnya identity. Nah, identity ini dia adalah sebagai noun. Kemudian er, contohnya teacher. Teacher ini adalah noun. Kemudian or, contohnya diktator, dia sebagai noun. Kemudian jy, contohnya teknologi, teknologi sebagai noun. Kemudian nc, contohnya absence, ini adalah noun. Kemudian ion, contohnya creation, ini adalah noun. Kemudian ness, contohnya darkness, ini adalah noun. Kemudian is, contohnya ideologist, dia noun. Kemudian n, contohnya participant, dia noun. Kemudian ism, contohnya realism, maka dia sebagai noun. Semua suffix ini wajib hafal karena ini adalah suffix-suffix dasar.
Jika hafal suffix ini, nanti akan lumayan mempermudah dalam analisis kelas kata soal TOEFL. Contohnya adalah contoh cara analisis menggunakan suffix ini adalah sebagai berikut. The writer carefully characterized the fictional character. Nah, kita analisis satu-satu. The writer ini ada akhiran er, maka dia sebagai noun. Kemudian carefully ada akhiran ly, maka dia sebagai adverb. Kemudian characterize akhiran iz, maka dia sebagai verb. Kemudian the ini abaikan dulu. Kemudian fictional akhiran al, dia sebagai adjektif. Kemudian karakter akhiran er, dia sebagai noun. Kemudian kita lihat adverb ini menjelaskan karakterize ini sebagai verb, jadi adverb menjelaskan verb, maka kalimat ini benar. Kemudian kita lihat fictional karakter, adjektif menjelaskan noun, maka kalimat ini benar. Jadi masih ada hubungannya dengan materi video sebelumnya. The writer ini sebagai subjek, carefully characterize ini sebagai verb, kemudian the fictional character, noun-nya ini sebagai objek.